Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Tadi itu dia banget di mana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, muji syukur kadat Allah dina langet anu ayeuna atau pada saat ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dan bisa kembali dalam kerangka mengkaji dan memutolaah kitab Dasoirul Ibad ini. Tidak ada hal yang lebih penting yang kita mohonkan kepada Allah kecuali kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tambah-tambah diberikan, dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan nyambungkan pegat tangkal runtuh aja. No, tangkal ya bisa pegat di mana? Angin ke menuju Cirarang. Sebelum melanjutkan kajian ini, kita sama-sama mendoakan untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita semua, untuk anak-anak kita semua, dan untuk cucu-cucu kita semua, dan juga untuk seluruh umat mukmin mukminat di mana saja berada. Semoga yang sedang mencari ilmu, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita doakan bagi yang pada saat ini sedang diuji oleh kesehatan, artinya mereka sedang sakit lahiriah ataupun batiniahnya, semoga Allah menyembuhkan dengan sembuh yang sebagaimana mestinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi yang sedang muamalah, yang sedang bekerja kasab, atau yang dalam konteks lainnya sedang berdagang, berbisnis, atau tani, atau apapun yang namanya melaksanakan muamalah yang halal, yang dihalalkan oleh Allah, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan memberikan hasil yang banyak, juga yang berkah di dunia dan berkah di akhirat, dan menjadi penyebab selamatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita doakan bagi yang sedang memiliki rencana baik, sedang memiliki niat-niat yang baik. Istilah Sunda menuju gaduh panejaan, silakan. Anu sae mungguhing Allah, apapun namanya yang sedang kita inginkan, yang sedang kita programkan, semoga Allah memberikan kemudahan, dan apapun maksud kita yang baik oleh Allah, semoga diijabah atau disukseskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa maqasidahu. Allahumma hasil maqasidana waqti jami'a hajatina
nadaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita mendoakan untuk yang sedang melaksanakan umroh, semoga umrohnya oleh Allah dijadikan umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga untuk kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji atau yang sudah juga melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, semoga oleh Allah diberangkatkan. Kita bisa berziarah ke makbarah Nabi Muhammad SAW di Madinah Munawwarah, juga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang diberi bencana oleh Allah, apapun namanya bencananya, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kepada umat Islam di mana saja berada, terutama yang paling dahsyat itu bencana kepemimpinan. Semoga umat Islam semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan, kesabaran dan ketawakalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Alhamdulillah Kang Haji hapunten malam Jumat kamari dan itu biasakan itu. Mohon iya di dia teh dugi ka jam 8 lampu 9 biasa sok kaos. Iya bapak-bapak di dia ibu-ibu malam Jumat. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian ini, tinggal yang keberapa kemarin? Tinggal yang ke-6 ya, atau baru sampai ke-6? Baru 5. Nah, sekarang tinggal poin yang ke-6 dari makalah yang ke berapa? Makalah 19, tapi poinnya yang ke-6 sekarang. Ini yang perlu diperhatikan. Waalaikumsalam. Sama di dia mama. Sama di dia. Sama Yudin punya. Ini semua di dia masalah. Apa gato lah itu? Itu aku dulu kasih Cirara. Jam tilu. Padahal dia udah dihilang di dekat sama Yudin dia. Kopi soleh ya mana? Alhamdulillah. Apa itu jadi malam Jumat? Jadi nggak tapi tekan itu di dia. Tapi sehatnya. Alhamdulillah. Ya Bu. Saya pada bang. Ya, pada dia biasa lebih lah. Witi lembur. Di itu di mana di Lampung. Oh, Sama lagi. Ya, ya pada menghadapi Imlek ya teh. masih Ya, 17 ya, 17 Februari teh Imlek. China. Alhamdulillah pada hari Sabtu pagi kemarin baru menyelesaikan 5 poin tentang orang yang akan tidak diterima sholatnya oleh Allah.
Nah sekarang tinggal poin yang ke-6. Ini poin yang ke-6. Yang ke-6 itu wamro'atun batat wajaujuha sakhitun alaiha. Ya, ini untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ganti. Nah, gitu sampai. Nah, terkonyol gue sendiri gue. Ini yang ke-6 itu wamro'atun, seorang perempuan. Batas teh tidur, ya. Seorang perempuan yang tidur wajaujuha sementara suaminya sakitun sedang membenci. Sedang membenci alaiha kepada itu perempuan. Jadi seorang perempuan yang tidur dan suaminya membenci perempuannya karena si perempuan tidak mau diajak berdamai oleh si suaminya. Nah, jadi tidurnya perempuan yang tidak mau diajak berdamai oleh suaminya, maka si perempuan itu ketika sholat itu tidak diterima. Diajak nak kedeng gitu. Iya, Diajak nak kedeng. gitu mah. Mun bahasa mama mah diajaknya kedeng. Bukan itu aja, ya. Ya bukan hanya itu aja, banyak yang lainnya. Tidak usah dipersempit konteks. Iya, salah satunya memang itu. Iya. Kemudian ketika si istri oleh suaminya dipinta bantuan untuk tolong ambilin air di dapur, itu sih kata suaminya. Kemudian si perempuannya nggak mau, itu juga sama. Makanya untuk perempuan itu, untuk seorang ibu-ibu, ini surganya ada di telapak kaki suami. Gitu. Itu suami, surganya ibu, surganya seorang istri ya, seorang istri. Kalau bahasa istri berarti udah punya suami ya, bukan perempuan tapi istri. Surganya istri itu ada di telapak kaki suami. Surganya anak ada di telapak kaki ibu. Kemudian kalau surganya suami di mana? Di ibu nah. Namun ibu nanti ayah. Ya sama, itu masih cuma istilah doang. Di Inung Batur. Nah itu, ya, mertua juga kan itu sama ibu bapak kita. Nah ini bab hubungannya dengan kerumah tanggaan. Jadi memang di sini perlu hati-hati, dari segi bahasa dan sebagainya. Naudzubillah, kita pernah menyaksikan ada seorang ada seorang yang berumah tangga. Kemudian si suaminya itu terlalu takut oleh si istrinya. Si suaminya takut jadi susis. Suami takut istri dah. Nggak tahu persoalannya. Bukan itu, mungkin ada sebuah karakter. Nah kemudian si suaminya itu segala macamnya diatur sama istrinya. Pada satu saat si suaminya ingin memberi kepada orang tua yang aslinya, itu sangat diatur oleh si istrinya. Sampai-sampai si ibunya si suaminya itu agak kurang enak gitu mungkin. Karena boleh jadi gimana ya, istilah kata nyamelah lah gitu. Dan sampai ada kalimat yang kurang mengenakan kepada si anaknya. Dan si anaknya itu dari mulai tadinya, Masya Allah luar biasa, dengan hal yang menggembirakan, itu sampai di akhirnya surut. Serba habis. Serba kacau aja, kacau. Serba habis, serba kacau. Nah itu menunjukkan pada sebuah sikap. Itu menunjukkan pada sebuah sikap yang mungkin kalau dikatakan kurang adil. Nah, maka di sini disampaikan bahwa surganya perempuan, surganya istri ada di bawah telapak kaki suami.
surganya suami ada di bawah telapak kaki ibunya. Dan ibunya di situ bukan hanya sekadar ibunya yang asli, termasuk ibu mertua juga. Gitu. Jadi dua-duanya. Karena ketika kita sudah menikah, orang tua si istri itu ibu kita sendiri. Gitu. Jadi kita nggak bisa memilih-milih, nggak bisa. Itu semuanya ibu kita. Nah, ini bagi perempuan. Ketika suami sedang, kalau membenci terlalu keras ya, mungkin apa bahasanya? Nyeri hati. Ya, menuju rewel lah. Menuju bendul lah gitu. Kepada si perempuannya, karena satu hal yang tadi, mungkin ada ketidaknyamanan bagi seorang suami, apakah karena si perempuan tidak mengikuti suami atau tidak taat dan sebagainya, maka ketika sholatnya pun tuh tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi karena perempuan itu lalai di rumahnya. Betul. Main baik. Banyak hal lah gitu, Musuh. banyak hal. Dan mohon maaf ya untuk ibu-ibu, karakter ini dari sisi psikologis mungkin di sini juga ada Bu Elsa nanti bisa memberikan komentar. Untuk ibu-ibu yang usia 45 tahun ke atas ini jangan hati-hati ya, jangan terlalu banyak main di luar karena atau jangan terlalu banyak penglihatan. Kang sok hayang ngasakan lalaki sejen. Berondong. Betul. Itu ada satu itu yang itu. Jadi ada perasaan ingin mengganti suami. Ulah anu itu dapat mengganti suami. Mohon kan? Jadi gini, problemnya laki-laki juga sama. Karena itu ada istilah puberitas kedua. Ada istilah puberitas kedua. Kalau suami gampil, dia tinggal nikah deh nyobaan mah. Ya hoyong. Nah, si ibu-ibu. Hah? Nah. Kan ibu-ibu bawa ya anak buah besar. Red flag itu. Nah sekarang begini, silahkan cek data, Refleksnya. dicek data Ya. dari berbagai informasi yang ada di medsos. Cek data aja kejadian-kejadian. Kira-kira si perempuan yang senantiasa melakukan perselingkuhan itu di usia berapa tahun? Itu cek data. Kalau saya tidak melihat orang lain, mungkin ada di salah satu masih saudara saya tapi agak jauh lah gitu. Suaminya bekerja, Pasti itu. istrinya memang bukan di sini tempatnya, di daerah sono agak jauh lah, masih jauh dari sini. Suaminya bekerja, si istrinya bekerja juga, sampai ketahuan akhirnya bubar. Ketika ditanya kenapa demikian, jawabannya satu, ingin mencoba. Itu hati-hati ya, hati-hati itu bagi perempuan. Makanya salah satunya si perempuan itu yang akan menjadi salah satu ahli surga itu dan akan mendapat pahala yang besar itu, setiap malam itu harus menawarkan kepada suaminya. Betul. Bade. Itu si perempuan itu sebelum tidur itu bade tuang heula, bade tunggang heula. Itu kalau misalkan pulang Jumatan sama bade tuang heula, bade tunggang heula. Itu si perempuan tuh harus senantiasa itu. Karena itu menjaga suami dan suami juga menjaga si perempuan. Lihat kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Pangkat Nabi aja ke segitu-gitu teh hampir kan? Iya. Lihat di sejarah itu. Pangkat Nabi Yusuf itu sosok Nabi. Pas gitu-gitu teh Siti Zulaikha udah sampai tidak memakai apa-apa, hampir. Makanya diselamatkan oleh Allah dengan keluar air maninya Nabi Yusuf itu dari ujung jari. Dari ujung jari Nabi Yusuf itu keluar air mani. Dan ketika udah keluar itu sudah tidak ada perasaan ingin dan sebagainya. Karena itu sudah muncak ketika sudah keluar. Suami pun sama ketika ingin. Tapi oleh perempuannya selalu ditawarin dan selalu melakukan. Udah selesai melakukan dia gak bakalan mikir lain-lain. Si perempuan pun sama. Makanya dalam Al-Quran
laki-laki menjadi pakaiannya buat si perempuannya, perempuannya menjadi pakaian buat si laki-laki. Itu banyak hal, maknanya masya Allah sangat umum. Maka di sini disampaikan wa mru'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Nah, kemudian ada lagi ditambah dengan hadis Nabi, salah satu layak balullahu lahum salatan. 3 hal yang tidak akan diterima dari mereka itu salatnya oleh Allah tidak akan diterima. Pertama, latus adulahum ila samai. Bahkan tidak akan ditaikkan oleh Allah, artinya tidak akan dijadikan pahala. Latus adu teh moal ditaikeun lahum pikeun eta si jalma teh naon ila samai salat teh ka langit moal ditaikeun, artinya moal diganyar. Jadi lamun moal diganyar mun mencek urang mah seukur bebas tugas, capek gawe teu kapake gitu. Pun bahasa urang mah. Hiji asakron, jalma anu sok mabok hatta yasku sehingga dia itu sembuh, sehingga cager tina mabokna. Lamun nuju mabok teu bisa salat, mata pantes na Quran. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, ulang deketan kana salat. Anjeun lamun keur weureu kunaon eta mah, terutama weureu ku mabok. Naon sababna? Atuh da moal ditarima salat teh. Salat teh teu bener neangan lakum dinukum waliyadin teu kapangi. Kan bener kieu. Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun nama abud wala ana abidun ma batum wala antum abidun nama wala ana abidun. Balik deh neangan lakum dinukum waliyadin teu kapangi da keur lieur gitu. Ibarat gitu. Makanya wala taqrabus sholata wa antum sukar. Enggak boleh kata. Nah, enggak boleh. Nah, upami menurut Imam Ghazali wala taqrabus sholata wa antum sukar teh hartosna di makna anana bahwa sholat kudu bener-bener kudu roh kolbi hati hadir gitu. Eta mah kok Imam Ghazali di mana anak gitu. Jadi sholatnya kudu bener-bener naon hadir. Kan ai sukarot teh weureu garan keur weureu kan ke sagala teu hadir hate teh. Nah gitu. Nah kemudian wa mru'atu sahitun 'alaiha zawjuha. Perempuan anu sedang dibendui oleh suaminya, itu sholatnya tidak akan diterima dan tidak akan mendapat pahala lah sholatnya moal ditaikeun ganjaranna ku Allah. Kemudian yang ketiga wal abdu labikun ala maulahu, yaitu si abid yang lari dari sayyidnya. Ketika si abid itu umat Islam, dia sholat, dia tidak akan diterima sholat karena lari dari sayyidnya. Nah itu yang ke berapa? Yang ke-6. Kemudian kita lanjut yang ke-7. Karena ya persoalan yang ke-6 itu banyak sambungannya ke sana kemari gitu. Paling kita tinggal hanya meresapi dan ini saja menelaah gitu. Nah, tetapi kadang-kadang di sini kita oleh Allah diberikan satu sikap yang boleh jadi ada emosi. Nah, terkadang dengan sikap emosi itulah yang membuat suami bendu ataupun sebaliknya, gitu. Nah, maka yang paling baik itu kan orang yang bisa menahan, bendu bisa menahan. Dulu pernah disampaikan gini, bahwa rukun kiwamuddin atau penegakan agama itu, rukun penegakan agama itu kan ada 4. Kalau nggak salah udah ya disampaikan dulu. Tapi sekarang diulangi lagi. Kita kan ada rukun Islam itu ada 5. Nah, Sayyidina Ali memberikan lagi komentar tentang rukun penegakan Islamnya. Itu kalau tadi kan konsepnya rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, ibadah haji. Nah berbeda lagi dengan Syiah. Kalau Syiah itu ditambah dengan jihad di situ. Jadi ada 6 kalau menurut Syiah, ditambah dengan jihad. Nah kita 5. Nah Sayyidina Ali mengomentari bahwa pelaksanaan ajaran Islam dalam kerangka menegakkan ajaran Islam rukunnya ada 4. Yang pertama al-yakin. Kudu yakin. Jalma sholat lamun teu yakin geus moal jadina naon. Gitu. Jalma sholat lamun teu yakin moal jadina naon? Sholat teh. Gitu gugur we. Nah, upami Syekh Imam Nawawi
itu memberikan komentar dari pernyataan Sayyidina Ali tentang yakin di situ adalah munculnya sikap ikhlas. Apapun yang Allah perintahkan, kita harus yakin aja. Itu harus yakin. Maka ketika yakinnya kuat, di situ akan muncul ikhlas. Jadi tidak ada kecenderungan karena apa, nggak ada. Tapi murni karena Allah. Nah, banyak umat Islam yang dia mencoba menegakkan Islam tetapi tidak yakin. Akhirnya naon? Ngolemar, kamana meni, nanti yakin dia dina penegakan Islam. Banyaklah anu ngolemar kamana meni karena tidak yakin dengan penegakan Islam. Artinya dalam hatinya ada ragu-ragu dalam penegakannya. Nah, upami teu ragu-ragu mah insya Allah itu bakal sukses. Upami teu ragu-ragu insya Allah bakal sukses dalam penegakan Islam. Makanya dalam melaksanakan hukum Allah itu harus punya keyakinan bahwa yakin hukum Allah bakal tegak gitu. Walaupun hari ini belum. Kita menyaksikan di Indonesia ada yang berkomentar Indonesia ini negara Islam bukan, negara kafir bukan katanya. Gitu. Ada yang berkomentar begitu. Negara bukan. Jadi negara bukan. Nah, bagi kita sebagai umat Islam tetap harus punya keyakinan bahwa istilah bahasa kolot bakil awal akhir bakal kalaksanakeun gitu. Awal akhir bakal kalaksanakeun. Problemna sikap urang mah selalu terburu-buru. Nah, naon teh sok hayang naon? Hayang buru-buru, hayang ayeuna. Gitu dina hasil dina naon teh hayang buru-buru we. Mestinya kan pelan-pelan gitu. Dengan sing yakin teh pasti bakal sukses gitu, sing yakin. Makanya Sayyidina Ali memberikan satu komentar bahwa rukun penegakan Islam atau kiwamul Islam. Kiwamul Islam. Kapan kiwam itu penegakan di Al-Qur'an ayat qawamina bil kisti. Qawam atau napi kiwam bahasana. Itu kalimatnya masdar. Qawaminal Islam atau napi qawamil Islam. Nah, itu pertama yakin. Yang kedua dari penegakan Islam itu, yang kedua itu adalah naon? Yang kedua setelah yakin itu sabar, ya. Bersabar. Sabar dina ngalaksanakeun perintahna. Sabar dina nebihan anu dilarangna. Itu harus sabar. Apapun